Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Ibu di sini. Kita akan sharing materi mengenai memahami program studi di perguruan tinggi dan strategi memilihnya. Untuk materi kita pada pembahasan kali ini termasuk ke dalam ranah bidang bimbingan karir dengan tujuan yaitu agar kalian semua dapat mengenal dan memahami program studi di perguruan tinggi serta strategi dalam memilihnya. Nah, teman-teman, menentukan akan kuliah di perguruan tinggi yang mana dan memilih program studi yang tepat bukan merupakan sebuah persoalan yang mudah. Sering karena ketiadaan atau kurangnya informasi akan minat dan bakat yang dimiliki menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Seperti contohnya, kita tidak bisa mengikuti materi kuliah dengan baik karena tidak tertarik di bidang tersebut, atau kita tidak dapat menyelesaikan kuliah dengan baik sehingga menyebabkan kita di drop out atau di DO oleh perguruan tinggi tempat kuliah karena misalnya IPK atau indeks prestasi kumulatif kita tidak mencapai standar yang telah ditetapkan oleh kampus. Nah, maka dari itu pemilihan tempat kuliah dan program studi yang tepat sedini mungkin harus benar-benar mulai dipertimbangkan dari sekarang. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh dan lanjut mengenai strategi bagaimana memilih program studi di perguruan tinggi, lebih dahulu teman-teman harus memahami apa yang disebut fakultas dan apa yang disebut dengan program studi. Fakultas adalah sebuah divisi dalam universitas yang terdiri dari sejumlah bidang studi terkait. Nah, kata fakultas sendiri berasal dari bahasa Belanda faculteit yang berarti bagian administrasi di sebuah universitas. Nah, teman-teman, biasanya dalam satu kampus itu terdiri dari beberapa fakultas. Sedangkan prodi atau program studi merupakan kesatuan rencana belajar yang digunakan sebagai pedoman jalannya pendidikan akademik yang penyelenggaraannya berdasarkan suatu kurikulum. Nah, adanya program studi ini bertujuan supaya mahasiswa bisa menguasai suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan target kurikulum pendidikan yang digunakan. Ada lagi nih pengertian program studi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. Nah,
teman-teman, untuk bisa lebih memahami bedanya antara fakultas dan prodi, teman-teman tinggal bayangin aja sebuah rumah. Rumah ini adalah fakultas, sedangkan kamar-kamar dalam rumah itu adalah prodi atau program studinya. Jadi teman-teman sudah bisa mengerti kan apa bedanya fakultas dengan program studi. Nah, dengan kata lain seperti ini teman-teman, kalau fakultas adalah divisi besarnya, sedangkan program studi atau prodi adalah bagian-bagian kecil dari divisi besar tersebut. Contohnya seperti ini, fakultas ekonomi dibagi menjadi beberapa prodi atau program studi. Misal ada akuntansi, ada ilmu ekonomi, dan ada manajemen. Atau yang lain, misal fakultas teknik dibagi menjadi beberapa prodi. Misal ada teknik sipil, teknik informatika, teknik mesin, teknik otomotif, teknik nuklir, dan sebagainya. Nah, mungkin juga muncul lagi pertanyaan di benak teman-teman semua, apa perbedaan program studi dan jurusan? Nah, teman-teman, prodi atau program studi dan jurusan itu sama saja. Hanya untuk di bangku perkuliahan, para akademis lebih suka menyebut pembagian divisi pendidikan ini dengan kata prodi, bukan jurusan. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara memilih program studi. Teman-teman, ada dua prinsip dasar yang harus teman-teman perhatikan dalam memilih program studi, yaitu prinsip pertama adalah akademik dan prinsip kedua yaitu non-akademik. Oke, kita bahas dari prinsip yang pertama, yaitu prinsip akademik. Prinsip ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemahaman tentang program studi. Nah, di sini teman-teman perlu mengetahui dan memahami tentang program studi yang meliputi tujuan, ruang lingkup, dan prospek kerja program studi, serta persaingan perguruan tinggi yang membuka program studi yang sama. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kemampuan akademik. Nah, kalian harus ingat, dalam memilih program studi juga harus disesuaikan dengan kemampuan akademik. Nah, kemampuan akademik ini bisa terlihat dalam menyelesaikan soal yang telah dievaluasikan maupun pendukung akademik lainnya. Prinsip yang kedua yaitu non-akademik, terdiri dari 2 poin. Poin yang pertama yaitu menyesuaikan cita-cita, minat, dan bakat. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang telah memiliki cita-cita tertentu, maka lihat program studi apa yang dapat membawa menuju profesi atau pekerjaan yang diinginkan sesuai dengan cita-cita tadi. Nah, teman-teman juga harus ingat, sesuaikan jurusan yang ingin diambil dengan minat dan bakat yang ada pada diri teman-teman. Yang selanjutnya, poin kedua yaitu faktor dan variabel pendukung.
Nah, teman-teman, ada 8 faktor dan variabel pendukung. Kita bahas satu-satu ke-8 faktor dan variabel pendukung tersebut. Faktor yang pertama yaitu realistis. Nah, teman-teman, selain menyesuaikan keinginan dan minat, teman-teman juga harus berpikir realistis. Jangan terlalu idealis. Ya, seperti itu. Lalu, faktor yang kedua adalah informasi yang sempurna. Teman-teman harus mencari informasi sebanyak-banyaknya sebagai bahan pertimbangan teman-teman untuk memilih prodi atau jurusan. Cari, gali informasi dari banyak sumber seperti orang tua, saudara, guru, teman, tetangga, kakak kelas, dan sebagainya. Jangan mudah terpengaruh dengan orang lain yang kurang menguasai informasi, atau misalnya teman-teman hanya ikut-ikutan orang lain atau ikut-ikutan teman. Selain itu juga teman-teman bisa memanfaatkan internet ya untuk media mengenai mencari informasi tentang perguruan tinggi. Cari situs atau forum yang mudah dipercaya, sehingga nanti semua informasi yang didapat bisa teman-teman rangkum dan teman-teman jadikan bahan untuk membantu memilih jurusan. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah lokasi dan biaya. Mungkin bagi sebagian orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang berlebih, memilih jurusan tidak akan menjadi masalah tentang biaya hidupnya maksudnya. Mungkin akan mudah diselesaikan dengan baik dari pengeluaran studi, biaya hidup, lokasi tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang mungkin secara ekonomi istilahnya pas-pasan atau cukup, nah lokasi dan biaya merupakan masalah yang harus diperhitungkan. Karena jika dana terbatas, tentu akan mempengaruhi nanti perkuliahan. Misal, kalau dana kita terbatas, maka kita harus memilih lokasi kuliah yang dekat dengan tempat tinggal atau lokasi luar kota yang memiliki biaya hidup yang rendah sebagai alternatif atau pilihannya. Memilih juga tempat kuliah yang biaya pendidikannya tidak terlalu tinggi. Nah, teman-teman mungkin jika dana yang ada nanti belum mencukupi, teman-teman juga bisa cari informasi mengenai beasiswa atau mungkin keringanan, atau mungkin teman-teman bisa bekerja paruh waktu atau freelance untuk mencukupi kebutuhan dana teman-teman ya. Dan teman-teman juga harus ingat bahwa jangan juga jadikan uang sebagai faktor yang menghambat masa depan teman-teman. Oke, faktor yang keempat yaitu daya tampung jurusan atau peluang diterima. Nah, teman-teman harus perhatikan daya tampung suatu jurusan di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta favorit. Pada umumnya memiliki kuantitas yang terbatas dan diperebutkan oleh banyak orang
ya, itu biasanya yang disebut dengan prodi atau jurusan-jurusan favorit. Teman-teman, jangan membebani diri teman-teman dengan target untuk berkuliah di tempat tertentu yang jurusannya favorit. Teman-teman bisa stres jika tadi keinginannya tidak tercapai atau tidak terpenuhi. Nah, buatlah banyak pilihan tempat kuliah beserta jurusannya sebagai alternatifnya. Ukur kemampuan untuk melihat sejauh mana peluang menempati suatu jurusan di tempat favorit, ya. Nah, teman-teman harus mempersiapkan dan memperhitungkannya secara matang-matang, ya. Rajin untuk pelajari soal-soal, bisa jadi ikut bimbel atau ikut ujian-ujian tryout sebagai percobaan dalam mengukur kemampuan yang teman-teman miliki. Tapi juga jangan terlalu minder. Misal kalau hasilnya istilahnya masih belum sesuai dengan target ketika teman-teman mencoba tryout. Nah, teman-teman bisa terus berlatih, dan berlatih. Faktor yang kelima yaitu masa depan, karir, dan pekerjaan. Nah, lihat ke depan setelah teman-teman lulus, apakah jurusan teman-teman yang ambil nanti akan dapat mengantar teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan dan karir yang baik. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan ya. Oke, selanjutnya faktor yang keenam adalah kenali pesaing. Nah, mengenali pesaing dapat kalian lakukan melalui tryout yang sering diadakan oleh mungkin lembaga-lembaga belajar. Nah, setelah itu ukur tingkat persaingan dengan perbandingan minat terhadap fakultas di perguruan tinggi terkait. Ya, misal contohnya akuntansi Unpad, daya tampungnya 60 orang, sedangkan peminatnya misalnya 1000 orang. Berarti teman-teman harus menyingkirkan 60 orang pesaing untuk bisa diterima. Faktor yang ketujuh yaitu pahami jejaring perguruan tinggi tujuan atau kampus networking. Nah, carilah informasi lebih jauh tentang jejaring kampus tujuan teman-teman. Apakah kampus tersebut memiliki link khusus dengan satu perusahaan tertentu, atau apakah lulusannya punya jaringan kuat di perusahaan-perusahaan besar? Nah, itu juga bisa dijadikan pertimbangan ya teman-teman, bagaimana teman-teman memilih program studi. Nah, selanjutnya faktor yang terakhir, yang ke-8, yaitu tren. Nah, yang dimaksud tren di sini bukan tren yang lapangan kerja saat ini, tetapi tren lapangan kerja 5-10 tahun ke depan. Kemampuan membaca tren 5-10 tahun ke depan perlu teman-teman miliki, atau setidaknya minta pertimbangan orang tua. Nah, tren ini dipergunakan untuk memprediksi lapangan kerja apa yang nanti akan menjadi booming atau naik daun setelah teman-teman lulus kuliah nanti, sehingga diharapkan teman-teman akan mudah untuk mencari pekerjaan, atau dengan ilmu yang teman-teman miliki, teman-teman akan mudah untuk membuka sebuah lapangan pekerjaan.
Oke teman-teman, itulah pembahasan kita sharing mengenai materi memahami program studi di perguruan tinggi dan strategi memilihnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.